Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang mendengarnya. Ya, responnya lambat sekali ya. Mungkin karena jaringannya. Ya, baik respon salam saya maupun respon ya pertanyaan apa kabarnya lambat sekali direspon atau jaringannya mungkin ya. Karena memang cuaca di sini agak ekstrim, kurang bersahabat gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kuliah tatap muka secara virtual ini tanpa mengurangi ya kebermaknaan kuliah kita pada kesempatan ini ya. Baik saudara, untuk kesempatan ini kita akan lebih banyak nanti berlatih untuk terampil berbicara. Jadi Anda ada praktik berbicara ya. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ya pada Anda tentang materi sebelumnya, yaitu tentang teknik berbicara ya. Jadi pada hari kemarin Anda sudah mempelajari tentang teknik berbicara yang saya minta Anda untuk melihat ataupun mengikuti sendiri video pembelajaran yang sudah saya siapkan ya di YouTube Daman UML ataupun di Sepada UML melalui Siakat UML, bisa Anda lihat di sana tentang teknik berbicara. Nah, saudara, jadi teknik berbicara itu sebetulnya bagaimana cara kita untuk berbicara ya, berbicara sehingga kita bisa menyampaikan materi pembicaraan kita dengan baik kepada ya orang lain sebagai lawan bicara kita tentunya ya. Nah, sehingga nanti mereka mampu memahami apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, oleh sebab itu Anda harus memiliki teknik berbicara dengan baik ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana sebetulnya cara berbicara yang baik itu? Saudara, tentu saja cara berbicara yang baik itu Anda harus mulai berbicara itu dengan volume suara yang sesuai. Ya, jadi bisa saja Anda atur volume suara Anda ya. Apakah si audiens atau lawan bicara Anda mendengar suara Anda itu dengan jelas atau tidak. Nah, ini atur volumenya. Kemudian lafalkan setiap kata dengan jelas juga. Jadi tanpa kita melafalkan setiap kata dengan jelas, lawan bicara kita tidak akan mampu memahami apa yang kita sampaikan. Lalu, saudara, bicara dengan kecepatan yang tepat. Jadi terkadang kita itu berbicara dalam keadaan lambat, tapi terkadang kita berbicara dalam keadaan cepat dan bahkan ya dalam keadaan normal ya. Ini yang harus sering kita lakukan dalam keadaan normal, tetapi ada saatnya kita berbicara dalam keadaan cepat gitu. Ada berbicara dalam keadaan lambat. Makanya kecepatan yang tepat sebetulnya itu harus Anda perhatikan juga. Kemudian gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis ya. Jangan monoton maksudnya. Sehingga orang itu senang ketika mendengar Anda berbicara itu. Karena dinamis. Dinamis ini kan berarti kan ada improvisasi di sana, dan ada intonasi yang kadang tinggi, kadang rendah suara kita ya. Itu. Jadi Anda bisa memainkan intonasi Anda ya, tinggi rendahnya suara, panjang pendeknya itu nada tadi ya. Kemudian saudara perhatikan juga postur tubuh Anda ya saat bicara. Nah, ini ternyata menentukan apakah si lawan bicara Anda itu memahami atau tidak pembicaraan Anda itu. Sebetulnya ada juga yang bisa mempengaruhi pemahaman mereka tuh dari postur tubuh Anda. Nah, postur tubuh Anda kenapa dikatakan mempengaruhi? Ketika Anda menjelaskan tentang bola, Anda katakan bulat seperti ini ya. Kemudian Anda juga bisa
menarik daya pikat si lawan bicara Anda dengan postur tubuh yang menarik. Tentunya ini termasuk berpakaiannya, terutama ya pakaiannya harus rapi. Misalnya kalau pakaiannya cimpang-camping ataupun mohon maaf pakaiannya kumal misalnya. Nah, orang lain lawan bicara kita akan berbisik-bisik sehingga nanti mereka tidak fokus dengan apa yang Anda sampaikan. Tetapi dengan pakaian yang rapi tadi, kemudian santun Anda menyampaikannya. Nah, ini daya tarik mereka akan fokus untuk mendengarkan Anda dan mereka akan senang dan tersenyum selalu bersama Anda ya. Itu. Nah, kemudian Saudara, selanjutnya mana ini? Nah, teknik berbicara efektif itu sebetulnya adalah cara yang paling baik ya dalam melakukan komunikasi. Ingat, jadi teknik bicara itu memang sangat kita butuhkan di dalam berkomunikasi itu. Karena biasanya ini akan mencapai tujuan yang tepat. Jadi teknik bicara yang tepat juga akan mencapai tujuan yang tepat. Makanya cari teknik yang betul-betul tepat bagi Anda. Nah, teknik apa saja sebetulnya baik Anda lakukan. Nah, beberapa teknik ini juga sebetulnya harus disesuaikan dengan beberapa pesan yang akan disampaikan ya, sehingga bisa diterima dengan baik apa yang kita sampaikan itu. Oleh sebab itu, Saudara, berbicara secara efektif sebetulnya diperlukan prinsip berbicara yang seperlunya ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti tentunya. Nah, Anda juga diharapkan dapat memperhatikan bagaimana tata cara berbicara itu sendiri dan adat yang berlaku di lingkungan Anda ya. Bisa jadi kita kan harus berhati-hati berbicara bisa di lingkungan tertentu. Karena takut melanggar adat katanya ya, kurang sopan dan sebagainya. Sehingga saat Anda berbicara, maka Anda bisa melakukan dengan baik dan lancar, dan Anda bisa berbicara dengan sangat efektif dan baik. Itu. Jadi Anda sudah bisa untuk melakukan berbicara dengan baik ya. Sebetulnya apabila Anda yang menguasai teknik-teknik berbicara itu. Nah, beberapa teknik dalam berbicara yang paling efektif, nah ini tekniknya ya, teknik bicara yang paling efektif, di antaranya itu yang pertama itu Anda harus melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Nah, ini juga menjadi teknik di dalam teknik pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Jadi pokok permasalahan apa yang kita sampaikan itu? Pokok permasalahan yang menarik minat, menarik perhatian mereka, yang tentu saja up to date, terkini. Jadi pokok permasalahannya, ya, Saudara, ternyata saya juga terpental ini ya, langsung keluar ininya, mungkin cuacanya sangat jelek sehingga memang terkadang bisa, terkadang enggak ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saudara, sekali lagi sebetulnya ketika kita berbicara ya, kita memang harus mengetahui dulu teknik-teknik yang perlu kita pahami saat kita berbicara. Jadi Anda bisa melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan Anda bicarakan ya. Kemudian Anda juga bisa berbicara dengan melakukan gerakan badan. Nah, jadi sambil berbicara sambil melakukan gerakan badan. Ini gaya somatis biasanya ya. Gaya somatis itu Anda itu menggerakkan badan Anda ketika Anda berbicara. Saja menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan kaki ya. Kemudian Anda juga bisa bersamaan antara kaki kanan dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan misalnya ya. Itu bisa saja. Nah, ini sangat berpengaruh sebetulnya ketika Anda juga merasa gugup
ataupun merasa cemas berbicara, Anda bisa menggerakkan tubuh Anda. Lalu lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara kita ya, sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk dengan baik. Ini juga merupakan sebuah teknik dalam berbicara ya. Jadi penyesuaian situasi, selain gerak badan tadi. Lalu Anda juga harus menghargai lawan bicara Anda saat menyampaikan pesan dan jangan diserang. Jadi Anda hargai lawan bicara. Jadi salah satu teknik yang bisa Anda gunakan, teknik menghargai lawan bicara. Mereka itu tidak diserang meskipun mereka menyerang kita. Anggap saja apa yang mereka sampaikan itu adalah masukan bagi kita ya. Dan juga tentunya bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian saudara menganggap dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan. Itu biasa dari syarat, misal usul, dan juga beberapa hal lainnya yang saat bicara dengan lawan bicara kita ya. Nah, jadi bukan menanggapi maksud saya ya. Jadi kita harus dapat menanggapi dengan baik. Tanggapi dengan baik. Jadi teknik yang Anda gunakan teknik menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan. Tuh, tidak apa-apa, Anda tanggap saja dengan bijak ya. Kemudian ini susah benar ini ya. Ya. Ini beberapa prinsip efektif dalam berbicara, itu juga harus Anda kuasai ya. Kemarin sebetulnya Anda sudah mengikuti di video pembelajaran. Anda harus memberikan kesempatan pada lawan bicara Anda ya saat mereka menyampaikan pesan. Ini juga Anda lakukan. Kemudian Anda bisa juga menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian, jangan hanya satu orang saja yang Anda tatap, nanti dia malu makan ya kalau satu orang. Dan nanti misalnya Anda berbicara di depan kelas, pada siswa Anda melihat ada yang ganteng, Anda tatap terus, ada yang cantik, Anda tatap terus misalnya, nanti dia malah grogi ya. Ya, semuanya. Jadi tidak harus satu orang saja. Kemudian berbicara dengan baik, jelas dan mudah dimengerti ya, dan jangan melakukan bisikan. Nah, nanti khawatirnya kalau melakukan bisikan, nanti bisikan setan. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus memahami semua apa yang dibicarakan, sehingga inti dari pembicaraan itu bisa terrealisir. Nah, jadi semua apa yang Anda sampaikan itu harus Anda pahami dulu ya, baru Anda sampaikan kepada orang lain. Lalu saudara, berbicara secara efektif juga sebenarnya akan menimbulkan efek motivasi pada lawan bicara kita dengan cara memberikan dorongan minat kepada mereka ya, sehingga membuat mereka itu tergugah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita itu bisa saja memberikan motivasi ataupun bahasa yang kita gunakan bahasa persuasi. Jadi mempengaruhi mereka agar mereka bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan untuk kebaikan mereka sendiri. Kemudian berbicara yang efektif, ini tentunya berbicara itu dengan cara ya lugas juga ya, sehingga cara yang efektif dan lugas dan berbicara itu adalah dengan cara membangkitkan minat para pendengar juga ya, untuk memiliki niatan mendengar apa yang dibicarakan, sehingga nanti akan menimbulkan respon yang baik ya, secara baik dengan umpan balik yang tentu saja juga positif. Nah, ini juga bisa membuat ya berbicara kita akan lebih efektif ya. Kemudian teknik berbicara juga ada teknik berbicara seperti seorang pemimpin. Nah ini kalau teknik berbicara seperti seorang pemimpin, Anda bisa melakukannya seperti ini. Jangan menggunakan kalimat kasar ya, tapi ingat, yakin dengan apa yang Anda katakan dan jadilah pembicara yang optimis ya. Hindari jargon atau istilah yang tidak umum. Lalu Anda juga mulai mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Nah, ini
teknik berbicara seperti seorang pemimpin. Saya kira itu saudara untuk materi pada hari kemarin, yang hari ini kita akan melakukan ya praktik berbicara. Baik, tapi sebelum saya tutup, ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. Maksudnya sebelum saya tutup materi ini, kita langsung praktik berbicara. Ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke praktik berbicara ya. Ya. Baik. Yang pertama itu saya minta Anda berbicara, praktik berbicaranya yaitu Anda bernegosiasi. Hilang terus ini. Ya. Bernegosiasi ya. Silakan saya minta untuk kesempatan yang pertama, saya beri kesempatan kepada Rindi dan Dinda. Mana Dinda? Buka videonya Dinda. Halo Dinda. Bisa mendengar suara saya Dinda? Halo? Dinda bisa mendengar suara saya? Mic-nya diinikan. Rindi, bisa mendengar suara saya, Rindi? Dinda bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak. Iya. Putus-putus ya tapi ya. Sini putus-putus. Iya, mungkin memang cuacanya jelek hari ini. Ya, baik. Coba saya ini kan tanya satu persatu. Heni Triastuti, tadi saya terpental lagi ya. Ini memang jelek. Iya, Bapak. Mbak Umi Saada, bisa mendengar suara saya? Mbak Umi? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Nah, ini Dinda sudah ada. Dinda sudah bisa mendengar suara saya? Tuh, macet lagi. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Nah, si Rindi bisa mendengar suara saya, Rindi? Ya, Bapak. Terputus-putus. Terputus-putus juga. Heni? Heni bisa mendengar suara saya? Abdul Rashid, bisa mendengar suara saya, Rashid? Abdul Rashid? Nur Halimah? Seperti Putus-putus juga? Iya. Baik. Kalau begitu, saya minta Anda untuk melihat ini ya. Anda melihat apa yang sudah Anda screenshot waktu itu tentang praktik berbicara. Jadi yang Anda praktikan itu adalah
bernegosiasi, kemudian praktik bercerita, praktik bermain peran, praktik mereportasi berita ya. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa? Halo, putus-putus. Kelas. Ya, baik. Iya, Pak. Ya. Nah, begini saja. Saya minta, karena ini memang sinyalnya kurang bagus, terputus-putus juga. Di sini memang lagi ini ya, cuacanya memang lagi tidak mendukung. Jadi saya minta Anda sekarang ini silakan saja Anda buat video Anda sendiri ya. Apakah itu Anda akan bernegosiasi, saya akan saja nanti cari negosiasi itu berarti kan kita meyakinkan orang ya, bernego agar apa yang mereka inginkan, apa yang nah, berapa kali masuk ini saya? Putus-putus terus. Ya, jadi silakan Anda buat video Anda. Iya, Pak. Sinyalnya, Pak. Karena Silakan saja mau berapa menit saja silakan bebas. Nanti kirim videonya itu ke saya ya, kirim ke ini atau bisa juga Anda kirim ke ini grup kita ya, videonya kirim ke grup saja. Nanti Anda bisa berpidato, bernegosiasi, Anda juga bisa bercerita di sana. Kemudian Anda juga bisa bermain peran. Silakan saja. Sekarang ini langsung Anda action ya. Langsung Anda membuat videonya berapa menit gitu langsung kirim ke saya. Ya. Saya tunggu Baik, ya. Bapak. Ya. Ya, saya tunggu di grup saja. Silakan. Kalau berdekatan kayak gini kan bisa berperan ya. Ya, minta tolong kawan nyoting ya. Langsung dikirim ke WA grup kita ya. Ya. Itu sebagai praktik. Jadi sekarang mulai praktik, saya beri waktu selama 1 jam. Sama 1 jam. Silakan Anda buat videonya. Ya. Nanti langsung dikirim ke WA Group. Ke WA Group. Ya. Ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. izin bertanya, Pak, mengait itu tag itu untuk negosiasi itu 2 orang ya, Pak ya? Ya. Negosiasi boleh 2 Untuk orang. yang apa? Boleh 2 orang negosiasi. Tapi kalau ketika Anda bicara misalnya ada orang, anggap saja ada orang di depan Anda ya. Anda menegosiasi sesuatu ya. Itu saja. Siap. Kalau bercerita kan bisa 1 orang langsung kan. Atau kalau misalnya mau bercerita di depan orang banyak, anggap saja ada meja kursi yang depan Anda itu anggap orang. Jadi Anda bercerita. Itu ya. Begitu juga dengan reportase berita, Anda bisa menyampaikan berita seperti layaknya orang menyampaikan berita di radio dan televisi. Ya. Baik, silakan saja saya tunggu waktunya 1 jam untuk praktik di rumah masing-masing atau di mana saja Anda berada, saya akan dipraktikkan. Minta bantu teman Anda kalau memang Anda tidak memiliki apa namanya itu untuk ya alatnya itu yang bisa membantu Anda misalnya entah berdiri atau duduk terserah sajalah. Ya, silakan yang penting Pak, ada. mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau mereview sebuah produk untuk memasarkan sebuah produk itu bisa dikatakan tugas untuk memenuhi tugas hari ini tidak, Pak? Bisa. Maksudnya mereview sesuatu produk barang begitu untuk menawarkan seperti Iya, yang di iklan-iklan promosi seperti itu, Pak. bisa juga, bisa. Nah, itu salah satunya kita Karena kan kalau pembelajaran berbicara mereview itu kan bisa sendiri seperti itu. Biasanya Iya. mereview itu kan sendiri, bisa individual. bisa mereview produk.
atau memasarkan produk ya dengan sendirinya bisa dengan sendiri. Baik, Bapak. Atau Anda bisa presentasi apa misalnya sendiri. Wawancara 2 orang kalau ada temannya ya sana. Anda bisa melakukan MC, mereputasi berita ya, bermain peran. Sebenarnya berpidato juga bisa. Atau membacakan sebuah naskah atau membacakan materi, memaparkan materi itu juga termasuk ya Pak ya? Ya, memaparkan materi, presentasi kan namanya, ya. Ya, silakan dipilih saja kan dulu itu sudah ada atau ini saja yang Anda ini ya, screenshot. Saya ini kan saya apa? Saya share screen, silakan di screenshot ini ya. Nah, ya, silakan di screenshot. Ini praktik bicaranya. Baik Bapak, sudah Bapak. Sudah di screenshot, sudah. Nah, nanti Sudah, Pak. tolong diberi judulnya ya. Ya, Baik, misalnya Pak. wawancara tentang apa, kan banyak kan wawancaranya. Gitu, beri judulnya. Baik Pak. Ya, langsung kirim. 1 jam saya beri waktu, langsung kirim ke WA Group. Ya, saya kira demikian karena memang jaringan kita kurang bagus. Anda langsung praktik di rumah masing-masing atau di mana saja Anda berada. Silakan, saya kira saudara untuk hari ini cukup sekian materi yang bisa disampaikan dan Anda silakan untuk melanjutkannya dengan praktik secara mandiri di rumah maupun sendiri-sendiri ataupun bersama teman Anda ya. Atau minta bantuan orang lain juga untuk menemani Anda praktik, silakan saja. Ya, saya kira demikian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri dulu. Silakan dilaksanakan tugasnya. Saya tunggu di WA Group.